Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik bagi kita untuk membahas sebuah perkataan dari seorang istri Presiden Amerika Serikat yang ke-32 yang bernama Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt pernah berkata, "Small mind talking about people, average mind talking about event, and great mind talking about idea." Orang-orang dengan pikiran yang kecil itu selalu membicarakan orang-orang dengan pemikiran yang rata-rata itu selalu membicarakan tentang peristiwa, dan orang-orang yang dengan pemikiran-pemikiran besar dia selalu berbicara mengenai ide dan gagasan. Ketiganya itu sudah ada di otak kita. Nah, tetapi apa yang mendominasinya itu yang akan jadi output. Jika otak kita didominasi oleh pikiran-pikiran kecil, maka yang keluar itu hanyalah gosip. Maka yang keluar itu hanyalah ngomongin orang lain. Maka yang keluar itu adalah ngomongin hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan mungkin nanti pada akhirnya yang keluar adalah iri, dengki, perseteruan, dan lain-lainnya. Nah, average mind atau otak yang rata-rata itu tidak suka dengan perseteruan. Tapi dia tidak bisa menghasilkan gagasan, tidak bisa menghasilkan ide. Dia bisa menghasilkan gagasan atau ide kalau dipancing. Sedangkan orang-orang yang punya pemikiran besar, itu dia selalu suka sekali berbicara mengenai ide-ide atau gagasan-gagasan besar. Contoh kasus, misalnya kita terjebak macet karena di depan kita itu ada demo. Orang-orang dengan pemikiran kecil selalu akan berkata, siapa lagi yang demo tuh? Demo mulu. Emang tidak bisa diselesaikan dengan hal-hal yang lebih baik daripada demo? Orang-orang dengan otak sedang pasti berkata, macetnya kenapa ya? Kira-kira sampai mana nih macetnya? Sedangkan orang-orang dengan pemikiran besar atau great mind itu langsung berkata, ini sampai jam berapa macetnya? Kira-kira ada solusi ndak kita untuk menerobos macet? Atau mungkin solusinya kita ambil jalan yang lain supaya kita cepat sampai ke tujuan. Jadi berbeda, tiga pemikiran yang berbeda. Nah, sekarang Anda di tipe yang mana nih? Anda yang di small mind, Anda di average mind, atau Anda great mind? Orang-orang dengan pikiran kecil, itu kata kuncinya, itu selalu siapa. Orang-orang dengan average mind, itu kata kuncinya adalah ada apa. Sedangkan orang-orang yang punya great mind, atau orang-orang dengan punya pemikiran yang besar, kata kuncinya adalah mengapa dan bagaimana. Jadi, otak kita ini sebenarnya dipenuhi oleh tiga pemikiran ini. Tinggal apa yang mendominasinya. Apa yang mendominasi pikiran kita ini? Satu lagi contoh, jatuhnya sebuah apel. Orang-orang yang punya pemikiran kecil itu akan selalu berkata, siapa yang kena kejatuhan apel tersebut? Orang-orang dengan pemikiran sedang itu pasti akan berkata dan bertanya, emang ini jatahnya musim apel ya? Adapun orang-orang dengan pikiran yang besar itu selalu berkata, agak nyeleneh sih, tapi mereka akan berkata, kenapa kok buah itu harus jatuh ke bawah, bukan jatuh ke atas? Konon pikiran terakhir itulah yang melatar belakangi Newton menciptakan teori gravitasi yang sangat terkenal itu. Jadi memang kalau dipikir-pikir, tidak ada sebuah prestasi besar di dunia ini itu lahir dari small mind dan average mind. Jadi semua hal-hal besar, hal-hal hebat di dunia ini, penciptaannya itu berasal dari great mind, pemikiran-pemikiran yang besar, ide-ide yang sangat besar. Nah, konsumsinya pun dari tiga pikiran ini itu berbeda-beda. Kalau pikiran yang kecil itu selalu mengkonsumsi hal-hal yang berbau infotainment, gosip, hal-hal yang tidak berguna, yang bisa membuat dia itu senang. Sedangkan orang-orang yang punya pemikiran yang average ya rata-rata mereka mengkonsumsi ya berita-berita. Sedangkan orang-orang yang punya great mind atau pemikiran-pemikiran besar, dia tidak akan tertarik untuk mengkonsumsi infotainment, mengkonsumsi gosip, mengkonsumsi tontonan-tontonan yang tidak menimbulkan ide atau gagasan. Makanya mereka, orang-orang yang great mind ini suka sekali mengkonsumsi sesuatu yang bisa menimbulkan inspirasi dia. Dari mana datangnya? Dari tontonan-tontonan yang bisa menimbulkan inspirasi, atau dari buku yang bisa menimbulkan gagasan-gagasan hebat. Nah, sekarang setelah mengetahui kita berada di pikiran yang mana, pemikiran kita itu great mind, ya pemikiran besar, atau average mind, pemikiran sedang, atau small mind. Dari pembahasan kita ini kita bisa mengetahui, Anda bisa mengukur Anda lagi berada di mana nih.
Apakah bisa berubah? Sangat bisa sekali. Tergantung dari apa yang Anda konsumsi tiap hari. Kalau Anda mengkonsumsi, misalnya Anda bergaul dengan teman-teman Anda yang toksik, yang hanya begitu-begitu saja kehidupannya, otomatis ya penciptaan atau dominasi pikiran Anda itu akan didominasi oleh pikiran-pikiran yang hanya gosip saja, hanya yang nggak ada gunanya. Sedangkan apabila Anda mengkonsumsi hal-hal yang menyangkut berita, hal-hal yang menyangkut kabar atau dan lainnya, maka pemikiran Anda sekarang berada di posisi average mind. Tapi apabila Anda suka mengkonsumsi buku, suka mengkonsumsi hal-hal yang membuat ide Anda menjadi, Anda berpikir setelah nonton sebuah tayangan, Anda langsung berpikiran ide yang harus Anda eksekusi. Anda berpikir, oh iya, ini lagi yang saya mau jalankan. Berarti Anda sudah punya pemikiran yang great mind atau pemikiran-pemikiran yang besar. Nah, sekarang setelah Anda melihat video ini, ternyata Anda berpikir, oh iya, saya berada di small mind. Bisa nggak berubah menjadi great mind? Sangat bisa sekali. Tergantung dari apa yang Anda konsumsi. Kalau Anda mulai memperbaiki yang tadinya Anda tonton hal-hal yang tidak berguna, mulai Anda tonton hal-hal yang bisa membangkitkan ide-ide spirit Anda, berarti Anda mulai meningkatkan level pikiran Anda. Nah, jadi semua tergantung dari apa yang Anda konsumsi. Dengan melihat penjelasan saya tentang kata-katanya istri dari Presiden Amerika Serikat yang ke-32 ini, Eleanor Roosevelt. Nah, sekarang dari situ kita bisa memperbaiki diri kita. Nah, dari sini Anda bisa melihat Anda berada di tingkatan yang mana. Kita ditakdirkan sebagai manusia yang punya kedudukan lebih tinggi daripada semua makhluk yang ada di dunia ini. Semoga dengan kita mengetahui level pemikiran ini, insya Allah kedepannya kita bisa memperbaiki diri kita. Misalnya kalau kita masih small mind, ya kita mulai jangan terpancing untuk ngobrol hal-hal gosip, untuk hal-hal yang tidak berguna, berjam-jam untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Karena itu memang ya nanti pada akhirnya outputnya tidak akan ada gunanya bagi Anda. Waktu itu jalan terus, waktu itu mengalir terus. Anda tidak akan bisa mengambil 3 jam yang lalu, Anda tidak akan bisa mengambil. Alangkah indahnya apabila kita bisa terus bertumbuh dan berkembang. Nah, kita bisa bertumbuh dan berkembang apabila kita mengetahui kelemahan kita. Semoga dengan kita mengetahui kelemahan kita, kita bisa merubah hal-hal yang negatif menjadi hal-hal yang positif terus menerus tiap hari. Sebab sejatinya kita punya agama yang bisa memperbaiki akhlak dan menuntun pikiran kita untuk menjadi terus lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Terima kasih, demikian sharing santai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semuanya.